Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas kami, dan di sini saya akan menjelaskan tugas yang nomor 1, yaitu mesin pencari kuno. Pada gambar pertama, mesin berfokus pada pengenalan dasar tentang apa itu mesin pencari atau search engine. Berikut adalah poin-poin detailnya. Di sini yang pertama tuh ada inti materi atau konsep dasar mesin pencari. Jadi, pengindeks raksasa teks tersebut menjelaskan bahwa mesin pencari seperti Google sebenarnya adalah sebuah sistem pengindeks besar. Mereka bertugas untuk mencatat, mengumpulkan dan menyusun informasi atau konten yang tersebar luas di seluruh World Wide Web atau internet ya. Di sini ada juga peran atau speeder untuk bisa mengumpulkan miliaran data dari seluruh internet. Mesin pencari tidak menggunakan tenaga manusia, melainkan menggunakan bot atau program otomatis yang disebut perayap atau spider. Alat inilah yang merayapi internet untuk mencari konten ya. Dan di sini ada juga Roger Dogger. Kalau dalam bahasa gaul tuh bisa dibilang seperti diterima atau dimengerti atau siap laksanakan. Dan di sini jawabannya adalah pada platform TryHackMe, jika sebuah tugas seperti ini mereka sering menggunakan ungkapan seperti Roger Dogger atau Red Tease yang berarti tugas tersebut tidak membutuhkan jawaban berupa teks atau kata sandi. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Baik, pada soal selanjutnya di nomor 2, materi ini tuh menjelaskan bagaimana mesin pencari seperti Google menemukan, mengindeks, dan menampilkan informasi dari seluruh internet menggunakan teknologi yang disebut crawler. Jadi apa itu crawler? Crawler itu bisa disebut seperti web crawler, sering disebut spider atau robot, adalah program otomatis yang menjelajahi internet untuk menemukan konten. Jadi, cara menemukan konten penemuan itu biasanya setelah mengindeks satu halaman, ia akan mengikuti semua link yang ada di halaman tersebut untuk berpindah ke halaman atau domain lain. Jadi, di sini ada proses visualisasi dari web ke mesin pencari. Jadi, ada di tahap pertama, crawler mengunjungi sebuah domain, contoh mywebsite.com. Terus di sini ada juga crawler membaca isi situs tersebut dan mengambil kata kunci keywords. Contoh, jika situs membahas buah, maka kata kunci yang diambil adalah apel, pisang, atau pir. Terus di sini juga ada penyimpanannya. Di penyimpanan kata kunci dan informasi tersebut dikirim kembali ke search untuk disimpan dalam sebuah database raksasa yang disebut indeks. Ada juga simulasi pencari pengguna. Ketika pengguna mencari kata kunci tertentu, misal peers, mesin pencari tidak mencari seluruh internet secara real time, melainkan mencari di dalam indeksnya sendiri. Jadi ada juga pada diagram di atas, mywebsite.com telah describe dan diketahui kata kunci apple, banana, dan pear. Kata kunci ini disimpan dalam kamus oleh crawler yang kemudian mengembalikan ke mesin pencari, yaitu Google-nya sendiri. Jadi di sini juga ada, namun seperti yang telah kami sebut sebelumnya, crawler mencoba untuk menelusuri yang disebut crawling setiap URL dan file yang dapat mereka temukan. Misalnya jika mywebsite.com memiliki kata kunci yang sama seperti apple, banana, pear, jadi mereka juga memiliki URL ke situs web lain. Seperti another website, crawler kemudian akan mencoba menelusuri semua yang ada di URL tersebut seperti anotherwebsite.com dan mengambil konten dari semua yang ada di dalam domain tersebut.
Jadi di bawah ini juga ada hasil ini diilustrasikan dalam diagram di bawah ini. Perayap awalnya menemukan mywebsite.com, di mana ia merayap isi situs web tersebut menemukan kata kunci yang sama, apple, banana, dan pear. Seperti sebelumnya, tetapi ini juga menemukan URL external. Setelah perayap selesai pada mywebsite.com, ia akan melanjutkan dan merayap isi situs website anotherwebsite.com, di mana kata kunci tomatoes, strawberries, dan pineapples ditemukan di dalamnya. Kamus perayap sekarang berisi isi dari mywebsite.com dan anotherwebsite.com yang kemudian disimpan dan dimakan di dalam mesin pencari. Penutup crawling, proses robot menjelajahi web dan mengikuti link. Indexing ini juga proses menyimpan kata kunci dari web ke database mesin pencari. Terus searching, pengguna mendapatkan hasil dari database atau indeks berdasarkan kata kunci yang paling relevan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya nomor 3 yaitu optimasi mesin pencari. Optimasi mesin pencari atau SEO adalah topik yang lazim dan menguntungkan di mesin pencari modern. Bahkan saking pentingnya, seluruh bisnis memanfaatkan peningkatan peringkat SEO untuk domain. Secara abstrak, mesin pencari akan memprioritaskan domain yang lebih mudah diindeks. Ada banyak faktor yang menentukan seberapa optimal suatu domain menghasilkan sesuatu yang mirip dengan sistem penilaian poin. Untuk menyoroti beberapa pengaruh terhadap cara poin-poin ini dinilai faktor-faktor seperti yaitu seberapa responsif situs web Anda terhadap berbagai jenis browser, misalnya Google Chrome, Firefox, dan Internet Explorer, termasuk juga ponsel. Selanjutnya, seberapa mudahkah mesin pencari merayapi situs web Anda, atau apakah perayapan diizinkan? Tetapi kita akan membahasnya nanti melalui penggunaan peta situs. Selanjutnya ada jenis kata kunci apa yang dimiliki situs web Anda. Misalnya, dalam contoh kami, jika pengguna mencari query seperti warna, tidak ada domain yang akan dikembalikan karena mesin pencari belum merayapi domain yang memiliki kata kunci apapun yang berkaitan dengan warna. Terdapat berbagai alat daring terkadang disediakan oleh penyedia mesin pencari itu sendiri yang akan menunjukkan seberapa optimal domain Anda. Misalnya, mari kita gunakan penganalisis situs Google untuk memeriksa peringkat Try Hack Me. Nah, menurut alat ini, Try Hack Me memiliki peringkat SEO 85/100. Itu tidak terlalu buruk dan akan ditampilkan penjelasan tentang bagaimana skor ini dihitung di bawah halaman ini. Namun, siapa atau apa yang mengatur crawler ini? Selain mesin pencari yang menyediakan crawler, pemilik situs web atau server web sendiri pada akhirnya menetapkan konten apa yang dapat di-crack oleh crawler. Mesin pencari ingin mengambil semua konten dari semua situs web. Tetapi ada beberapa kasus di mana kita tidak ingin semua konten situs web kita diindeks. Bisakah Anda memberikan contohnya? Nah, untuk jawaban pada soal ini yaitu di manakah letak file robot.txt pada domain ablog.com. File robot.txt ini terletak di root directory utama domain. Terus jika sebuah situs web memiliki peta situs sitemap, di manakah letaknya?
File sitemap ini biasanya bernama sitemap.xml. Biasanya diletakkan di root domain. Ada robot.txt mirip dengan sitemap yang akan kita bahas nanti. File ini adalah hal yang pertama diindeks oleh crawler saat mengunjungi sebuah situs web. Tapi sebenarnya apa itu? File ini harus disajikan direktori root yang ditentukan oleh server web itu sendiri. Melihat ekstensi file ini yaitu txt, cukup aman untuk berasumsi bahwa ini adalah file teks. File teks tersebut menunjukkan izin yang dimiliki crawler terhadap situs web. Misalnya jenis crawler, apa yang diizinkan. Misalnya Anda hanya ingin crawler Google yang mengindeks situs Anda dan bukan crawler MSN. Selain itu, robot.txt dapat menentukan file dan direktori mana yang ingin atau tidak ingin diindeks oleh crawler. Nah, berikut ini ada contoh markup paling dasar dari file robot.txt. Dalam kasus ini, yang pertama itu setiap crawler dapat mengindeks situs tersebut. Terus yang kedua ada crawler diizinkan untuk mengindeks seluruh isi situs, dan yang ketiga ada peta situs. Dia terletak di http mywebsite.com sitemap.xml. Misalnya kita ingin membunyikan direktori atau file dari crawler robot.txt bekerja berdasarkan prinsip daftar hitam. Pada dasarnya, kecuali diberitahu sebaliknya, crawler akan mengindeks apapun yang dapat ditemukannya. Pada kasus ini, setiap crawler dapat mengindeks situs tersebut dan dapat mengindeks setiap konten lain yang tidak terdapat di dalam direktori super dan rahasia. Crawler juga mengetahui perbedaan antara subdirektori, direktori, dan file, seperti pada kasus di Selo. Lalu peta situs terletak di http. Dan bagaimana jika kita hanya menginginkan crawler tertentu untuk mengindeks situs kita? Kita dapat menetapkannya demikian, seperti gambar di bawah ini. Dan juga bagaimana dengan mencegah file agar tidak diindeks? Meskipun Anda dapat membuat entry manual untuk setiap ekstensi file yang tidak ingin diindeks, Anda harus menyediakan direktori tempat file tersebut berada, serta nama file lengkapnya. Dan bayangin, jika Anda memiliki situs web yang sangat besar, sungguh merepotkan. Dan disinilah kita dapat menggunakan sedikit recap. Dan untuk jawaban pada soal ini adalah file robot.txt ini dia terletak di root atau direktori utama domain. Dan jika sebuah situs web memiliki peta situs sitemap, dan di manakah letaknya? File sitemap ini dia biasanya berwarna sitemap.xml. Google Dorking atau Google Hacking adalah teknik pencarian tingkat lanjut menggunakan operator khusus untuk menemukan informasi yang tidak muncul dalam pencarian standar. Tindakan ini legal karena hanya mencari informasi yang sudah terindeks oleh Google secara publik, namun tujuannya bisa disalahgunakan untuk mencari celah keamanan. Kemudian memiliki beberapa operator dasar dan contoh penggunaannya, yaitu pertama tanda kutip. Dia berfungsi untuk mencari frasa yang sama persis. Kemudian ada cite, berfungsi untuk membatasi pencarian hanya pada satu domain dan situs tertentu. Kemudian ada file type, mencari file berdasarkan ekstensi tertentu seperti PDF, dokumen, dan lain-lain. Kemudian ada entitle, berfungsi mencari halaman yang memiliki kata tertentu di judul tab browser. Kemudian berdasarkan materi pada gambar, yang pertama adalah format untuk menyediakan situs bbc.co.uk tentang pertahanan terhadap banjir. Jawabannya adalah site bbc.co.uk flood defense. Kemudian itu menggunakan operator site diikuti oleh domain dan kata kunci pencarian. Kemudian yang nomor 2, istilah apa yang digunakan untuk mencari berdasarkan jenis file adalah file type. Operator ini memfilter hasil hanya untuk format file tertentu seperti PDF atau TXT.
Kemudian nomor 3 adalah istilah apa yang kita gunakan untuk mencari halaman login. Jawabannya ada in title atau login atau inner login. Mencari kata login pada halaman judul atau struktur URL situs tersebut. Kesimpulannya adalah Google Dorking adalah alat yang sangat kuat untuk informasi gathering. Meskipun bermanfaat untuk riset, pemilik situs web harus berwaspada agar informasi sensitif tidak bocor ke publik akibat salah konfigurasi yang terindeks oleh Google. Sekian materi dari kami. Thank you for watching.